Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kekhawatiran beliau bahwa akan ada dari golongan umat Islam ketika Ramadan berlalu dari kehidupannya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Justru mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian yang besar didapatkan oleh seseorang apabila Ramadan telah berlalu namun belum berhasil memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam hadits qudsi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku atau tidak berbuat syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengalami bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapatkan laknatnya. Berikut golongan orang-orang yang merugi setelah Ramadan berlalu. Pertama, mereka yang durhaka terhadap orang tuanya. Barang siapa di antara kita yang pernah melakukan hal yang demikian, maka ini adalah kesempatan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua dan mengharapkan ridhonya. Karena sesungguhnya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika Anda ingin tahu apakah Allah ridho kepadamu atau tidak, maka lihatlah kedua orang tuamu. Jika mereka rela terhadapmu, berarti Allah juga rela terhadapmu. Dan sebaliknya, bila mereka tidak senang dan murka terhadapmu, maka Allah juga murka atasmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kedua, mereka yang memutuskan tali silaturahim. Barang siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Oleh karena itu, di hari kemenangan ini adalah kesempatan untuk kita sambung kembali hubungan yang sudah putus maupun yang telah retak dengan menjaga silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan umur kita dan murahkan rezeki kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ketiga, mereka yang saling bermusuhan antara sesama muslim dan tidak saling tegur. Ketahuilah bahwa saling tidak menegur antar sesama berpeluang mendapatkan laknat Allah, karena dalam agama Islam kita tidak diperbolehkan untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bahkan diriwayatkan jika kita meninggal saat itu, maka kita akan mati dalam keadaan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Oleh karena itu, hari ini adalah hari di mana kita berkesempatan untuk saling bermaaf-maafan, karena apabila kita memaafkan sesama, insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memberikan maaf, maka Allah akan muliakan dirinya. Keempat, mereka yang merayakan Idul Fitri dengan berpoya-poya. Orang-orang yang lebih condong mengarahkan pada hal bersifat mubazir dan sia-sia seperti melakukan maksiat, mabuk-mabukan dengan minuman keras, maupun dengan obat-obatan terlarang. Ketahuilah bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, nanti para peminum khamar akan keluar dari kubur dalam keadaan baunya lebih busuk dari bau bangkai. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Semoga kita semua selalu terjaga dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah golongan orang-orang yang merugi karena Ramadan telah berlalu tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Marilah jadikan hari yang fitri sebagai momen untuk bertobat dan menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah dengan istiqomah menjaga nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan. Sesungguhnya dari ibadah puasa yang kita kerjakan bertujuan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang ikhlas, jujur, sabar, dan disiplin dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani sisa hidup ini dengan penuh amal kebaikan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang.
Amin ya rabbal alamin.